Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali di channel Pejuang Madrasah Official. Baiklah rekan-rekan para pejuang madrasah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi aplikasi rapor untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah. Aplikasi ini saya berikan secara gratis. Nanti link downloadnya saya cantumkan di video tutorial penggunaan aplikasi ini. Baiklah, untuk lebih singkatnya saya akan pandu cara menggunakan aplikasi rapor ini. Nah, jadi rapor Madrasah Diniyah Takmiliyah ini berbasis Excel makro. Jadi teman-teman terlebih dahulu aktifkan makro Excelnya supaya aplikasi ini dapat berjalan. Nah, inilah dashboard dari aplikasi rapor MDT ini. Jadi aplikasi rapor ini bisa digunakan untuk jenjang awaliyah, kemudian atau wusta, kemudian atau ulia. Jadi semua tingkatan bisa menggunakan aplikasi rapor ini. Aplikasi ini terdiri dari 3 inti pokok, yaitu dashboard, kemudian entry, data, kemudian cetak. Nah, sebelum dilanjut, jangan lupa bantu channel ini supaya terus berkembang dengan cara memberikan like dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dari apa yang saya update di channel ini. Teman-teman bisa langsung klik dashboard ini, misalkan seperti ini. Nah, nanti akan menuju halaman awal dari channel saya ini. Kemudian cara menggunakan aplikasi ini, pertama kita mulai dari menu entry. Jadi di sini ada 3 poin, yaitu entry data madrasah, kemudian entry data murid, kemudian entry nilai. Nah, untuk entry data madrasah di sini pertama kita mulai dari nama MDT, misalkan namanya Tahul Ulum Sumber Baru. Kemudian jenis atau jenjang, ini maksudnya jenjang. Jenjang MDT ini ada 3. Kita klik di sini. Ada MDT awaliyah, wusta, dan olia. Saya ambil sampel awaliyah. Kemudian NSDT-nya sesuaikan dengan yang ada di hijab kita masing-masing. Kemudian alamat, kita langsung isi dusun, misalkan Dusun Timur, desanya ini misalkan. Kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi. Nah, kemudian nama kepala MDT, misalkan ini, kemudian kelasnya MDTA, misalkan saya ambil kelas 4. Sebetulnya MDTA ini terdiri dari 4 kelas, cuman saya menaruh 6 kelas karena kebanyakan di lapangan banyak yang sampai 6 kelas, walaupun di Juknis 4 kelas. Saya ambil misalnya kelas 3. Kemudian ini ada bahasa Cau, jadi catur bulan. Ini momen untuk menguji siswa murid di madrasah diniyah. Sebetulnya ini ada dua versi. Kalau catur bulan ini versi lama, kemudian terbaru itu sama dengan madrasah pagi, yaitu semester. Saya di sini menyingkatnya dengan SMT. Jadi teman-teman tinggal milih saja, milih Cau atau SMT. Kalau Cau nanti maka akan ada 3 kali ujian catur bulan. Jadi 1, 2, 3. Kalau semester maka nanti akan ada 2 saja. Jadi nanti ini menyesuaikan. Misal di sini saya pilih Cau saja. Kemudian di sini
milihnya jauh 2. Kemudian nama wali kelas akan diketikkan saja. Kemudian tanggal di identitas murid, maksudnya tanggal di identitas murid yang ada di rapor awal itu. Misalkan saya kasih 20 Syawal 1444 Hijriah, kemudian tahun ajaran 1444 sampai dengan 1445. Kemudian tanggal rapor ini tanggal pemberian rapornya. Misalkan di sini saya beri tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah. Nah, kemudian di sini nama mata pelajaran saya siapkan 10 item. Jadi teman-teman tinggal isi mapelnya, boleh nama kitabnya, boleh nama bidangnya, terserah teman-teman nanti gimana baiknya. Misalkan saya gini, isi ini. Safinatun misalkan. Kemudian di sini kemudian saya ambil 6 mata pelajaran. Kemudian setelah mengisi ini, jangan lupa kita klik simpan. Setelah menyimpan, maka nanti kita lanjut ke data murid. Dan di sini masih kosong, kita ambil sampel misalnya seperti ini. Ini 0001 misalkan. Kemudian nama muridnya murid 1. Tarik. Ini kemudian jenis kelaminnya tinggal pilih, ini ada laki-laki, ini perempuan. Kemudian totalannya tinggal isi sendiri, makassar apa itu terserah. Kemudian status dalam keluarga di sini kita klik, ada anak kandung, ada anak angkat, misalkan kita pilih anak kandung. Kemudian anak ke misalkan 2, kemudian di sini ada alamat, misalkan alamatnya Dusun Barat, Desa Samatan misalkan. Kemudian di sini diterima di madrasah ini. Misalkan kelas ini tinggal dipilih kelas 1 umumnya, kemudian tanggalnya misalkan 20 Syawal 1440 misalkan 41. Kemudian nama orang tua misalnya di sini ayah 1, kemudian si ayah di sini nama ibunya ibu 2. Kemudian pekerjaannya misalnya di sini petani semua. Kemudian wali ini bisa diisi kalau orang tuanya masih kalau tinggal sama orang tuanya. Nah, setelah itu jangan lupa klik simpan. Selanjutnya kita beranjak ke entry yang ketiga, yaitu nilai murid. Jadi di sini ada 2 murid. Kemudian ini mapelnya sudah muncul sebanyak 6 mapel, yang 4-nya kosong. Jadi kita isi yang ada saja. Misalkan misalnya seperti ini. Kemudian di sini
Kepribadiannya tinggal dipilih juga. Di sini ada 4 nilai: sangat baik, baik, cukup, kurang. Jadi misalnya saya pilih sangat baik, kerapian baik, kedisiplinan baik. Kemudian ketidakhadirannya ini diisi misalkan ya sesuaikan dengan absensi lah. Misalnya di sini 2, ini 1, ini 0. Kemudian untuk nilai, jumlah nilai dan peringkat ini sudah terisi otomatis. Dan untuk peringkatnya insya Allah tidak akan ada peringkat yang ganda karena kita sudah sesuaikan di formulanya. Kemudian yang terakhir di sini mengisi catatan wali kelas. Misalkan catatan wali kelasnya seperti ini. Setelah itu baru kita klik simpan. Nah, jika sudah mengintri 3 item ini, maka kemudian kita lanjut ke menu cetak. Di menu cetak ini ada 3 item juga, yaitu menu cetak sampul, kemudian identitas murid, kemudian lapornya. Nah, di cetak sampul ini yang harus kita lakukan yaitu pertama mengubah kopnya sesuaikan dengan kop yang ada di lembaga kita masing-masing. Jadi caranya mengubah kop, maaf, mengubah logonya maksudnya. Jadi cara mengubah logonya ini dengan cara klik kanan, kemudian di sini change picture, kemudian cari di mana logo kita berada. Di sini tidak usah ngubah-ngubah. Jadi ini untuk melihat hasil isian kita, ini untuk mengecek siswa atau murid-muridnya. Di sini nah ini murid 1, muridnya sekian. Kalau mau ngeprint tinggal tentukan saja atau print review, misal Ctrl P di sini. Nah, ini hasil print reviewnya. Kalau mau dicetak banyak, misal siswa kita ada 5 misalkan, maka nanti tinggal tentukan di sini. Misalkan di sini saya ambil 2 saja, nomor 1 sampai nomor 2. Nah, di sini menyesuaikan, boleh pilih di sini tidak apa, murid 1, kemudian di sini murid 2. Nanti tinggal klik cetak semua ini, maka halaman 1 dan 2 akan terprint otomatis. Perlu diketahui juga bahwa cetak rapor ini dari halaman sampul, identitas sampai rapor semuanya terformat dalam kertas A4. Setelah mengisi sampul ini, maka kemudian kita setelah kita mencetak sampul ini, maka kemudian kita mencetak identitas murid. Nah, di sini tugas kita utama yaitu yang pertama yaitu mengubah kop ini. Mengubah kop sesuaikan dengan kopnya madrasah kita masing-masing. Cara mengubah kopnya di sini sama dengan cara mengubah logo tadi. Jadi klik kanan, kemudian change picture, kemudian cari di mana kopnya berada. Supaya kita bisa bisa membuat supaya kita bisa menggunakan kop yang bentuk JPG, maka terlebih dahulu buatlah kopnya. Bisa menggunakan Word, nanti tinggal di crop maupun menggunakan yang aplikasi seperti itu, serah. Nah, kemudian di sini nanti teman-teman tidak usah mengubah-ubah data ini karena data ini sudah terisi otomatis. Jadi di sini saya coba ganti ke siswa yang pertama. Nah, ini sudah terisi semua. Jadi nanti tinggal dicetak. Kalau cetaknya juga banyak, misalkan di sini sama dengan yang tadi, kita tinggal menentukan muridnya. Misalkan muridnya kebetulan di sini saya isi 2 saja, jadi dari nomor 1 sampai 2 misalnya. Mau kita cetak, jadi tinggal tekan tombol cetak semua ini. Nanti akan tercetak otomatis semua. Nah, kemudian yang terakhir di sini kita masuk ke menu cetak rapor. Nah, di menu cetak rapor ini tugas utamanya sama, yaitu mengubah kop sesuaikan dengan lembaga masing-masing. Caranya sama persis dengan yang saya jelaskan tadi di depan.
Nah, kemudian di sini setelah kita mengubah kop, maka tinggal mencetak juga karena di sini semuanya sudah terisi otomatis. Nah, hanya saja kalau nanti ada di penghujung tahun ajaran atau di akhir tahun, maka nanti kalau menggunakan jauh di jauh 3 itu maka kita butuh apakah naik atau lulus gitu. Jadi caranya di sini. Misalkan ini kelas ini tadi saya pilih kelas 3, maka otomatis nanti akan naik. Jadi klik di sini, ubah di sini nih. Jadi nanti di sini pilih, ada strip, ada keterangan kenaikan kelas, ada keterangan kelulusan. Kalau masih kenaikan kelas, bukan kelas akhir, maka kita tinggal pilih keterangan kenaikan kelas. Nah, ini kan kelas 3. Maka nanti eh, lanjutannya di sini tinggal ketik di sini, tulis di sini. Misalkan ini naik, maka naik ke kelas 4 tuh. Jadi ini keterangan tentang kenaikan kelasnya. Atau boleh di sini kalau tidak mau dinaikkan kelas, maka diberi keterangan tidak naik ke kelas 4. Nah, sudah selesai. Kalau kelas 6 atau kelas akhir misalkan, maka di sini pilih yang keterangan kelulusan. Nah, kemudian di sini keterangannya atau tulisannya di sini diberi keterangan ini saja tuh, ini ketik lulus itu saja. Atau bisa menulis tidak lulus. Nah, jadi beginilah cara menggunakan aplikasi ini. Mudah-mudahan penjelasan saya ini dapat dipahami dan mudah-mudahan aplikasinya bermanfaat. Salam pejuang madrasah. Akhir kata dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.